ayat yang ke-6. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bisa berkata amin, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tujuan Allah memanggil kita itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi Allah menghendaki hidup kita ini berada dalam damai sejahtera. Namun demikian, iblis menabur lalang di malam hari. Itu yang pertama. Iblis menabur lalang di malam hari. Yang kedua, kecenderungan manusia kita sejak awal adalah kecenderungan jahat. Kecenderungan kita sejak awal adalah kecenderungan jahat. Perhatikan, kita tidak bisa menghindari dihina dan diomongin orang. Betul? Gak bisa. Siapa yang bisa menutup mulut orang? Tidak ada. Apalagi kita ini jadi bahan pembicaraan. Kehidupan kita itu viral. Dibaca tetangga, dibaca orang satu kampung, bahkan dibaca oleh orang dunia. Kita tidak bisa menyalahkan orang membicarakan tentang kita. Kalau kita ngurusi orang yang membicarakan kita, lama-lama kita stres. Bahkan, kamu kok ngomong gitu sih? Kamu kok ngomong gitu sih? Aku loh tidak pernah mengganggu kamu kok ngomongin yang begitu-begitu. Lama-lama hidup kita sibuk ngurusi perkataan orang. Lalu kita lupa memasak, kita lupa ngurus anak, kita lupa menata ekonomi. Ya, itulah sebabnya Daud di dalam ayat ini berkata, banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jadi pendeta ini susah. Pendeta gemuk, katanya pendetanya makan dan minum dan kurang puasa. Ya, pakai dasi yang lebar, katanya dasinya itu kayak taplak meja. Wah, dasinya Pak Pendeta kayak taplak meja. Ya, pakai sarung, katanya Pak Pendeta lagi sunat. Susah. Gerejanya jelek, katanya gereja kok, pendeta kok tidak bisa bangun gereja, jemaatnya tidak bisa bangun gereja. Gerejanya bagus, katanya gereja kok berpesta pora, memboros-boroskan uang. Sulit, saudara. Jadi pendeta ini repot. Pakaiannya sederhana. Dia bilang, pendeta kok tidak menghargai dirinya. Dalam filosofi Jawa berkata, anjine awak soko busuk. Pendeta pakaiannya jelek. Pakaian terlalu mewah. Uang berpuluhanku dibelikan baju bagus. Seperti makan makanan pakai sayur, pendeta kok tidak punya iman. Makan babi hutan, pendeta kok pesta pora. Padahal dikasih Mas Ribu. Serba repot.
Begitu juga saudara, di tengah-tengah kehidupan, saudara ini diomongin orang. Saudara tahu tawon, lebah. Tawon atau lebah itu apabila menyengat kita, sebenarnya tawon itu sedang bunuh diri. Karena sengatnya itu tertinggal dalam tubuh kita. Maka tawon yang sudah menyengat orang, tawon itu mati. Tetapi kalau kita berpikiran positif, puji Tuhan saya disengat tawon. Dengan begitu saya mendapat serum. Serum itu obat kekebalan. Puji Tuhan bahkan sekarang ada terapi tawon. Disengat tawon untuk menyembuhkan penyakit linu-linu. Karena ternyata serum atau enzimnya tawon itu bisa menetralisir teklot-teklot linu-linu. Tetapi kalau saudara menyalahkan tawon, teman saya satu angkatan kemarin upload di Facebook, apa ya obatnya untuk tawon? Saya bilang tawon itu obatnya cuma tanah liat, dioles air sedikit baru dioles-oleskan. Kalau yang nggak salah ini yang ngajar saya untuk dioles-oleskan, maka dientuk tawon itu, disengat tawon itu menjadi sembuh. Yang ketiga, lidah itu tidak bertulang. Jadi seenaknya ngomong, ya habis ngomong lupa. Misalnya saya ngomong terhadap Pak Sutik, Pak Sutik jelek, Pak Sutik sakit hati, dia sakit hati tidak bisa tidur. Tetapi saya sudah lupa dengan apa yang saya katakan. Oleh sebab itu saudara, jangan kita sibuk ngurusi omongan orang. Hidup kita ini bukan kata orang. Hidup kita itu adalah kata Tuhan. Bisa berkata amin. Kalau engkau terpengaruh dengan omongan orang, mulai sekarang engkau harus terpengaruh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Firman Tuhan berkata, yang susah ku hiburkan. Firman Tuhan berkata, aku mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan naik, tidak turun. Jangan ngurusi omongan orang. Puji Tuhan kalau saudara pernah terpengaruh dengan hinaan omongan orang. Hari ini saya mengajak saudara terpengaruh dengan firman Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengangkat hidupmu, Tuhan menyelamatkan engkau. Hidupmu tidak akan pernah sia-sia, saudara dikasih Tuhan. Di samping itu, apabila kita disakiti orang, itu merupakan alat untuk belajar mengasihi, belajar mengampuni. Amin. Saya sengaja berkhotbah tentang ini karena omongan orang itu sering melanda jemaat-jemaat Tuhan. Orang-orang dunia harus pergi di santet, harus pergi ke dukun. Orang-orang dunia harus pergi ke dukun untuk membalas orang yang menyakiti. Saudara dikasih Tuhan, syarat untuk mengampuni musuh itu ada 2 minimal. Pertama, mendoakan. Misalnya Bapak Tono menyakiti saya berdoa, Tuhan berkatilah Bapak Tono. Setelah berdoa begitu itu masih ingat enggak dengan kelakuannya? Masih. Langkah yang berikut setelah mendoakan adalah memberkati Bapak Tono. Bapak Tono kita kirimi makanan, ya, karena Allah menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera. Setan itu tidak bisa melupakan. Setan memberikan daya ingat kepada kita.
agar kita mengingat kesalahan-kesalahan orang. Tetapi Tuhan itu mengampuni dan menghapus dosa dan kesalahan. Matius 18 ayat 22. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengampuni itu setiap hari. Cuma di sini ada yang masih punya sakit hati, coba angkat tangan yang sakit hati. Puji Tuhan, ada yang angkat tangan. Padahal saudara, Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan. Singkat cerita, pulang gereja ini mari saudara membereskan ganjalan-ganjalan, sakit hati, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Apabila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, cepat dibereskan. Mazmur 35 ayat 10. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampas dia. Daud sendiri bertanya, siapa? Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Saudara dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan itu ada pengajaran. Mengiring Tuhan itu tidak harus kaya, tidak harus sembuh, tidak harus berhasil. Karena kita dibatasi oleh kemampuan dan dibatasi oleh dosa dan kesalahan. Kita darah tinggi karena kita terlalu makan makanan yang menunjang darah tinggi. Kita kena asam urat karena kita memakan makanan yang salah. Itulah sebabnya kesehatan itu ada di tangan kananmu. Jadi sehat dan tidaknya rumah tangga itu tergantung ibu-ibu. Tangan kanan ibu-ibu. Apabila ibu-ibu terlalu banyak makan vetsin, mengasih vetsin, apabila ibu-ibu ini tidak masak dengan bijaksana, maka keluargamu tidak sehat. Oleh sebab itu hati-hati tangan kanan. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang sengaja saya singkat ini, mari kita mengampuni. Mari kita mendoakan musuh kita. Mari memberkati musuh kita. Memberikan sesuatu karena Allah menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera, Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu. Dalam damai sejahtera ada penyertaan Tuhan. Dalam damai sejahtera Allah tinggal di dalam hidup. Jangan sampai omongan orang, sakit hati, merusak bait suci yang ada dalam hidup. Efeknya, engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan berkat, engkau kena santet karena engkau buka celah. Tetapi orang yang mengampuni, hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang menjaga kekudusan. Seberapa besar orang yang menyakiti kamu, hari ini harus engkau ampuni. Hari ini juga engkau harus datang memberkati. Memberkati itu apa? Kasih makanan, kasih uang, menyenangkan dia. Yang penting kamu tidak ada ganjalan hati di dalam hidupmu. Karena Allah ingin hatimu tenang, hatimu suci. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Para pelayan perjamuan Tuhan saya undang maju ke depan. Kita akan melakukan sakramen perjamuan suci.
Haleluya. Kuduskanlah pelayan perjamuan suci ini. Berkatilah hidupnya, hidup rumah tangga, hidup usaha pekerjaan, hidup pelayanan yang Tuhan memberkati. Sehingga melalui pelayan perjamuan suci ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kuduskan umat Tuhan yang menerima, agar supaya sakramen perjamuan suci ini mendatangkan berkat sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Anak-anak, mari maju ke depan. Waktu terlambat sudah. Glory bagimu, Tuhan tak pernah. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Glory bagimu. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, haleluya. Dia peduli persoalan yang kita alami, haleluya. Namun satu yang sudah menerima, silakan bagi diri. Tak percaya, mukjizat menjadi nyata. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari angkat romo, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat roti di atas kepala. Jesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita melakukan perjamuan suci, saya mohon dengan kasih Kristus, saudara mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara. Haleluya. Sungguh-sungguh, haleluya. Doakan dia, berkati dia. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Jesus, kuduskan kami Tuhan, layakan kami. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan. Angkat roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan hormat, dengan iman dan percaya, mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.
memberikan salib. Tubuhnya tercapit-capit, darahnya tercurah. Demikian juga angkat roti di atas kepala. Ia mengambil cawan lambang penderitaan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Dengan cawan ini merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Melalui darah Yesus, segala dosa dan kesalahanmu diampuni. Melalui darah Yesus, semua pekerjaan setan dikalahkan. Melalui darah Yesus, hidupmu diselamatkan, hidupmu diberkati. Mari kita minum darah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bila kau izinkan, silakan duduk. Bila kau izinkan.